Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Bapak di sini akan menjelaskan pembahasan soal USBN yang Bapak ambil ya dari buku detik-detik USBN Intan Pariwara. Nah, Bapak akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya. Untuk kali ini Bapak akan melanjutkan pada nomor 8 ya. Di sini perhatikan ya. Dua bola ya bermassa 2m dilemparkan vertikal ke atas dari permukaan bumi dengan kecepatan awal 2 v meter per sekon. Percepatan gravitasi bumi sebesar g dan bola mencapai tinggi maksimal h. Bola tersebut selanjutnya dibawa ke daerah dengan ketinggian yang berbeda untuk dilemparkan dengan kecepatan awal 3V dari permukaan daerah tersebut. Jika percepatan gravitasi daerah tersebut dinyatakan dalam G2 sama dengan 1/6G, tinggi maksimum bola saat dilemparkan adalah titik-titik. Nah, ini kita bahas ya. Untuk yang nomor 8, dimana diketahui dulu ya. Untuk nomor 8 diketahui ya. Di sini diketahuinya yang pertama masanya 2M. M-nya 2M ya. Terus P01-nya ya. P01 ya. Karena diawalkan di sini awalnya ya, kecepatan awal di lokasi tertentu ya, di lokasi tertentu. Nah, awalnya adalah 2P meter per sekon. Terus gravitasi satunya, gravitasi yang pertama, di yang pertama ya, di yang pertama tadi itu adalah G ya. Terus dengan ketinggian H1-nya ya. H1 sama dengan H. Nah, ya, bola tersebut selanjutnya dibawa ke daerah yang lainnya. Yang kedua berarti dilemparkan dengan kecepatan V02-nya itu adalah 3V meter per sekon. Ya. Dengan gravitasinya, gravitasi yang keduanya G2-nya itu adalah 1/6G ya. Nah, yang ditanya itu adalah ketinggian H2-nya ya. Jelas ya sini ya. Nah, pada gerak vertikal ke atas itu berlaku ya. Gerak vertikal ke atas itu berlaku PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH ya. Ini dia berlaku untuk gerak vertikal ke atas ya. Oke. Nah. Oke. Nah, di mana PT-nya ya. PT-nya itu 0 ya. Dimana di sini kita ketahui kalau PT 0 ya. PT sama dengan 0, maka PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat 2 kuadrat ya min 2GH. Dimana kalau dia sudah mencapai titik tertinggi ya, sudah mencapai titik tertinggi, dia akan nilai kecepatannya adalah 0. Maka di sini 0 sama dengan ya V0 kuadrat min 2GH. Maka untuk H itu sama dengan V0 kuadrat per 2G ya. Ini kalau misalkan PT sama 0 ini dia sudah mencapai titik tertinggi ya. Titik tinggi maka kecepatannya 0. Ya, sampai sini ya. Maka untuk nilai H2 ya. Nilai H2
H1 per H2 sama dengan V0 1 per V0 2 kurung dikuadratkan ya, dikalikan dengan G2 per G1 ya, sama dengan H-nya ya, H1 per H2 sama dengan 2P, P0 1 nya 2P per P0 kuadratnya itu P0 2 nya itu adalah 3P ya, dikuadratkan dikali dengan G2 nya berapa? 1/6 G per G ya. Nah, maka untuk H1 per H2 sama dengan ini, kalau kita misalkan kita kali-kali ya, misalkan di sini 2 kuadrat berarti 4 ya, V kuadrat per 3 kuadrat 9 V kuadrat. Ini bisa kita coret ya. Ini coret dikalikan 1/6 G ya. Ini kan G-nya bisa kita coret juga, 1/6. Ini G-nya kita bisa coret 3. Nah, maka kita kalikan ya, 4 kali 1 4 ya, 9 kali 6 36 oke. Maaf, 9 kali 6 54 ya, maaf ya, 54 ya. Nah, 54, maka H1 per H2 nya adalah 4/54. Maka untuk nilainya ya, nilainya adalah kita sederhanakan H1 per H2 sama dengan 2/27. Nah, ini kita balikan, berarti kali silang 2H2 sama dengan 27H1. Nah, untuk H2-nya sama dengan, kita pindah ruaskan ini ya. Ini kan kita kali silang ya. 27 per 2H1. Maka 27 ini jawabannya adalah 13,5H ya. Jadi nilainya adalah 13,5H. Jelas ya? Karena kan sini jawabannya ya. Jawabannya adalah C ya. Nah, jelas ya sampai sini ya. Oke, ini untuk yang nomor 8 ya. Oke, kita lanjut untuk yang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya itu saya ambil nomor 11 ya. Di sini saya ambil nomor 11. Nah, berarti kan di sini ya, roda sepeda berputar dengan kecepatan 60 putaran per menit. Selanjutnya, sepeda direm sampai sepeda berhenti. Sejak pengereman hingga berhenti, roda melakukan 10 putaran. Roda tersebut mengalami perlambatan sebesar titik-titik. Nah, di sini kita tentukan dulu ya, untuk diketahuinya ya. Diketahui ya, ini nomor 11 ya. Diketahui yang pertama itu adalah kecepatan sudutnya ya, omega 0-nya. Omega 0 itu sama dengan ya 60 putaran per menit ya. Kita jadikan radian per sekon ya. Nah, satu putaran itu sama dengan 2pi
radian per sekon, ya. 2pi radian, maaf, ini 2pi radian ya. 2pi radian. Nah, di sini 60 putaran, berarti 60 putaran kita jadikan radian itu sama dengan 60 dikali dengan 2pi radian. Itu nilainya adalah 120 pi radian. Nah, ini kan jadikan menit, ya. Jadikan menit. 1 menit itu berarti 60 sekon. Maka kalau 60 putaran per menit sama dengan 120 pi radian dibagi dengan menit jadikan sekon, berarti 60 sekon. Maka nilainya adalah 2 pi radian per sekon, ya. Ini untuk omeganya, ya. Maka omega 0-nya itu adalah 2 pi radian per sekon. Nah, omega T-nya, ya. Omega T-nya itu sama dengan 0, ya. 0 dia kena apa? Dia berhenti. Ini berhenti. Terus tetanya, ya. Tetanya adalah 10 putaran. Ya, 10 putaran. Ya. Tetanya sama dengan 10 putaran. Itu sama saja dengan 20 pi radian. Ya. Jelas ya? Nah, sedangkan di sini ditanyakan itu adalah roda mengalami perlambatan sebesar titik. Nah, perlambatan itu ditanyakan adalah perlambatannya adalah alfanya, ya. Nah, ini perlambatannya, ya. Maka di mana kita tahu, ya, untuk persamaan omega T, ya, omega T kuadrat itu sama dengan omega 0 kuadrat min 2 alfa theta, ya. 2 alfa theta. Di mana omega T-nya adalah 0 kuadrat sama dengan omega 0-nya, omega 0-nya adalah berapa tadi? 2 pi radian per sekon, ya. Rad per sekon dikuadratkan dikurangi dengan 2 alfa, tetanya adalah 20 pi radian. Maka 4 pi kuadrat, ya, dikurangi 40 pi, ya, alfa radian. Ini 0, ya. Nah, yang ditanya adalah ini yang kita pindah ruas, ini kita pindah ruas ini, ya. Minus pindah ruas jadi plus, berarti 40 pi alfa sama dengan 4 pi kuadrat. Maka alfa sama dengan, ya, alfa sama dengan berapa sini? 4 pi kuadrat dibagi dengan 40 pi. Ya. Coret, ini bisa tinggal pi. 40 dibagi 4 dibagi 40, 1 per 10 pi, atau 1 per 10 0,1 pi. Maka alfanya adalah 0,1 pi. Jelas, ya? Jelas sampai sini? Ya. Ini untuk nomor 11, ya. Jadi jawabannya adalah A, ya. Oke. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya Bapak akan menjelaskan nomor 12, ya. Nah, perhatikan di sini, ya. Perhatikan di sini. Ini ada 3 buah roda A, roda B, dan roda C, ya. Nah, Sony melakukan percobaan 3 jenis roda seperti gambar, ya. Perhatikan perbandingan jari-jari roda A, roda B, dan roda C berturut-turut 2:5:3. Nah, kecepatan linier antara roda A dan roda B berlaku
VA itu lebih kecil daripada VB. Yang kedua, kecepatan sudut antara roda A dan roda C berlaku omega A lebih kecil daripada omega C. Ketiga, frekuensi antara roda A dan roda C berlaku FA lebih besar daripada FC. Yang keempat, periode antara roda A dan roda C berlaku TA lebih besar daripada TC. Nah, pernyataan yang benar terdapat pada angka. Nah, 1, 2, 3, 4. Mana yang benar? Ya. Ini kita buktikan dulu ya. Nah, sebelum ini Bapak akan menjelaskan ya. Untuk hubungan roda-roda ya, hubungan roda-roda itu ada 3 jenis ya, hubungan roda ya. Yang pertama itu adalah dia dihubungkan dengan tali atau rantai ya. Ini anggap sini roda A, ini roda B ya. Kalau misalkan dia dihubungkan dengan rantai, maka persamaannya itu yang sama itu adalah kecepatan liniernya ya, kecepatan linier ya. Roda A dan B itu sama ya. Maka dia berlaku persamaannya VA sama dengan PB. Jelas ya? VA sama dengan PB. Terus yang kedua dia bersinggungan seperti ini. Nah, A dan B ini juga sama ya, sama kecepatan liniernya roda A dan roda B itu sama, dimana persamaannya adalah VA sama dengan VB ya. Jadi kalau dia bersinggungan, kecepatan liniernya sama. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia seporos, satu poros ya. Maka di sini kecepatan sudut roda A dan B itu sama. Maka dia berlaku persamaan omega A sama dengan omega B. Jelas ya? Nah, ini untuk persamaannya. Nah, dimana kita tahu ya, mungkin sudah ada pertemuan sebelumnya ya, dimana untuk persamaan V itu sama dengan omega dikali dengan R ya, omega dikali dengan R. Sedangkan untuk omega itu sama dengan V dibagi dengan R ya. Omega itu adalah V dibagi dengan R. Ini untuk persamaannya ya. Jelas sampai sini ya. Nah, oke. Nah, akan Bapak lanjutkan lagi untuk pembahasan soalnya. Nah, di sini tadi ya, diketahui ya, perbandingan roda A berbanding roda B berbanding roda C ya. Di mana perbandingannya adalah 2 berbanding 5 berbanding 3. 2 berbanding 5 berbanding 3. Nah, terus ya, mulai persamaan ya, kita uji dulu yang pernyataan nomor 1 ya. Dimana nomor 1 ini kecepatan linier roda A dan B berlaku VA lebih kecil pada PB. Mana perhatikan di sini gambarnya. A dengan B ya, di sini. Dia seporos ya. Kalau dia seporos berarti dia omega A sama dengan omega B. Ini yang pernyataan 1 dulu, yang 1. Dimana seporos pernyataannya adalah omega A sama dengan omega B ya. Dimana omega tadi persamaannya adalah V dibagi dengan R, maka VA dibagi dengan RA sama dengan VB dibagi dengan RB ya. Nah, kita ketahui ya,
Untuk VA-nya ya, itu yang ditanya, VA sama dengan RA-nya tadi berapa? RA 2 sama dengan VB per RB-nya 5. Maka VA itu sama dengan, kita kali silang sini. Berarti 2 per 5 PB ya. Jadi kalau misalkan VA-nya 2 per 5 PB ya, maka PB-nya sama dengan 1 atau 5 per 5 ya. Jelas ya? Nah, antara kedua ini mana yang besar? 2 per 5 atau 5 per 5? Mana yang besar? Yang jelas yang besar adalah PB. Maka pernyataan ya, untuk yang 1, PA lebih kecil daripada PB. Benar ya? PA itu lebih kecil daripada PB. Itu benar. Nah, berarti di sini benar. Ya. Ini untuk pernyataan 1. Yang kedua, pernyataan yang kedua. Kecepatan bersudut antara roda A dan roda C berlaku omega A lebih kecil daripada omega C. Nah, kita buktikan dulu. Dimana A dan C itu dihubungkan dengan rantai. Maka persamaannya ya, ini dihubungkan dengan rantai. Maka persamaannya adalah PA A dengan C. Berarti VA sama dengan PC ya. VA sama dengan PC. Nah, yang ditanyakan adalah omeganya ya. Berarti V tadi persamaan adalah omega dikali R. Berarti omega A dikali RA sama dengan omega C dikali RC. Omega A-nya yang ditanya, omega A dikali RA 2 sama dengan omega C dikali RC-nya 3. Berarti ini juga kita kali silang ya. Kali sini pindah ruaskan ya. Maka omega A sama dengan 3 per 2 omega C ya. Nah, di sini berarti omega A-nya 3 per 2, omega A-nya 3 per 2, sedangkan omega C-nya adalah 2 per 2. Mana yang lebih besar? Maka yang lebih besar adalah omega A itu lebih besar daripada omega C. Maka pernyataan yang kedua itu salah ya. Maka yang pernyataan yang kedua ini salah. Jelas ya? Oke. Lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, pernyataan yang ketiga ya. Pernyataan yang ketiga, di mana sini frekuensi roda A dengan roda C berlaku FA lebih besar daripada FC ya. Di mana roda A dengan C ya, A dan C ya. Di mana kita ketahui A dan C ini sama ya. A dan C itu adalah dihubungkan dengan roda yang tadi ya, yang sebelumnya ya. Kita ketahui PA sama dengan PC, maka omega A dikali dengan RA sama dengan omega C dikali RC ya. Maka di mana kita tahu omega itu sama dengan 2V kali F frekuensi ya. Ini ya. Nah, maka untuk persamaan ini tadi ya, 2PFA dikali RA sama dengan 2VFC dikali RC. Ini kita coret. Nah, FA dikali RA-nya berapa RA-nya? RA-nya tadi sudahlah 2 ya. 2 sama dengan FC dikali RC-nya adalah 3. Maka FA sama dengan ini kita pindah ruas. Berapa di sini? 3 per 2 FC ya. 3 per 2 FC.
Nah, kita ketahui maka FA-nya nilainya 3/2 dan FC-nya adalah 2/2. Mana yang lebih besar? Maka FA itu lebih besar daripada FC. Maka pernyataan yang nomor 3 itulah benar. Maka ini benar. Ya. Jelas ya? Nah, untuk yang pernyataan yang terakhir, yang keempat ya. Yang keempat, periode A dan C berlaku TA lebih besar dari TC. Ya. Nah, di sini tadi kita tahu untuk periode T sama dengan 1/F. Ya. Maka ini TA itu sama dengan 1/FA. Ya. Terus TC sama dengan 1/FC. Maka di sini 1/FA-nya 3/2 ya. 3/2, sedangkan yang FC-nya adalah 1/2/2. Maka kalau kita luaskan di sini itu sama dengan ini 2 ini naik ke atas ini 2/3 ya, F. Sedangkan yang ini naik ke atas jadi 2/2F. Mana yang lebih besar? Untuk TA sama dengan 2/3, untuk TC-nya adalah 2/2. Yang lebih besar adalah TC, berarti TA itu lebih kecil daripada TC. Maka pernyataan yang keempat sudah salah. Maka yang benar adalah 1 dan 3 B ya. Jelas di sini ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 12 ya.